Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisri Lestari, NIM 20233093 dari jurusan Manajemen Pajak. Kali ini saya akan membahas materi resume tentang negosiasi perpajakan di era digital 4.0. Definisi negosiasi dan negosiasi perpajakan. Negosiasi yaitu proses tawar-menawar yang dilakukan oleh beberapa orang atau pihak yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama, atau negosiasi juga dapat dikatakan sebagai interaksi sosial yang dilakukan oleh beberapa orang atau pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Sedangkan negosiasi perpajakan adalah proses interaksi sosial yang dilakukan secara formal oleh pihak pajak kepada wajib pajak atau perusahaan yang memiliki kaitan dengan perpajakan. Yang kedua, hal-hal yang harus diperhatikan saat akan melakukan negosiasi. Yang pertama, tentukan tujuan tertinggi kita untuk melakukan negosiasi. Yang kedua, lakukan riset untuk mendapatkan data-data pendukung dalam negosiasi. Yang ketiga, tentukan hal-hal yang dapat kita lakukan dalam negosiasi. Yang keempat, siap mundur jika tidak terjadi kesepakatan. Yang kelima, pelajari penawaran dari kompetitor atau pihak lain yang juga bermaksud melakukan negosiasi dengan orang atau lembaga yang kita tuju. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan saat melakukan negosiasi. Yang pertama, penampilan. Kita harus memperhatikan penampilan kita saat akan melakukan negosiasi. Yang kedua, tatapan mata. Yang ketiga, tutur kata. Yang keempat, pisahkan pokok masalah yang dinegosiasikan dengan klien. Jangan sampai masalah pribadi dibawa saat melakukan negosiasi. Yang kelima, selalu mengacu pada tujuan negosiasi kita. Yang keenam, berikan alternatif win-win solution atau negosiasi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Yang ketujuh, selesaikan proses negosiasi dengan segera atau secepatnya. Pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi yaitu ada fiskus pajak, wajib pajak orang pribadi atau badan atau perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam perpajakan. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian melakukan negosiasi perpajakan. Yang pertama, keuntungannya, negosiasi dapat memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang akan melakukan negosiasi. Yang kedua, negosiasi tidak bergantung pada norma hukum. Yang ketiga, negosiasi dapat memberikan uang kepada pihak yang melakukan negosiasi. Yang keempat, semua pihak berhak memperoleh kesepakatan untuk menjelaskan berbagai persoalan dari bernegosiasi. Selanjutnya, kekurangan dari negosiasi yaitu negosiasi tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang kedua, sulit untuk melakukan negosiasi apabila posisi pihak-pihak tidak sejajar atau tidak seimbang. Yang ketiga, ketika negosiasi hasil tidak dapat diputuskan secara langsung. Strategi yang diperlukan dalam melakukan negosiasi. Yang pertama, strategi win-win solution, yaitu kedua belah pihak yang melakukan negosiasi saling menguntungkan. Yang kedua, strategi win-loss solution, yaitu strategi yang bertujuan untuk memperoleh kemenangan dengan keinginan untuk mengalahkan salah satu pihak, sehingga hanya satu pihak yang dapat menguntungkan. Yang terakhir yaitu ada strategi loss-loss solution, yaitu strategi yang merugikan kedua belah pihak, di mana keduanya merupakan pihak yang kalah karena perundingan cenderung tidak menggunakan akal pikiran yang sehat, hanya melampiaskan kemarahan dan emosi sehingga tidak dapat menyelesaikan masalah atau hanya mendapatkan jalan buntu saja. Sekian hasil resume saya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.